Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang kami hormati Ustaz Aditya Fathur Rahman, Mudir Kutab Salman Al-Farisi, Asatidah dan Ustazat Ustaz Mu'ad, Ustaz Abu Sofi, Ustaz Aslam dan Ustazat seluruhnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan ma'unah supaya kita bisa terus mengemban amanah dengan sebaik mungkin, mendidik anak-anak kita menjadi generasi terbaik. Juga seluruh wali, baik bapak atau ibu, abah atau ummahat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemampuan untuk kita semua bisa mengawal ananda putra-putri kita menggapai cita-cita yang terbaik, pribadi yang terbaik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke kitab atau meneruskan kajian kitab, saya ingin sedikit mengungkap atau mungkin menyampaikan satu hal yang kemarin sempat diperdebatkan. Ya, dua hal yang berbarengan, videonya atau mungkin kabarnya viral. Yang pertama terkait tentang video di Pondok Lirboyo yang ketika itu Kiai Haji Ali Masyhur kalau nggak salah, ya, sempat disyuting dan di situ di framing dengan framing yang sangat buruk sekali dan dianggap salah satu bentuk adab santri kepada guru dengan berbagai macam cara pandang tentang ini. Tentunya ya, cara pandang tentang ini kalau kita nanti bahas cukup banyak pendapat terkait hukum merunduk, hukum mencium tangan, bahkan mencium kaki. Itu nanti ada banyak sisi pandang hukum. Artinya tidak lepas dari khilaf para ulama di masalah itu. Tapi intinya framing di situ menyebutkan bahwasanya ini bentuk feodalisme, bentuk perbudakan, bentuk penindasan, ya. Yang bahkan sampai saat ini yang ditindas itu nggak merasa ditindas, ya. Dan banyak yang alhamdulillah dididik itu menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik. Di sisi lain, kabar yang ada di Banten, ya, itu hampir bersamaan, ya, anak sekolah yang ngerokok kemudian ditegur gurunya sampai mungkin kita kurang tahu kejadian di lapangan kayak apa. Yang jelas gurunya ini menampar anak tersebut sampai akhirnya kemudian berbuntut cukup panjang, ya,
orang tuanya melaporkan pemecatan guru tersebut sebagai kepala sekolah, dan sebelumnya juga seluruh siswa mogok nggak mau sekolah sampai 2 hari mereka mogok nggak mau sekolah. Ya. Artinya saya nggak akan membahas untuk terkait hukum yang tadi terkait hukum, karena mungkin nanti tempatnya di tempat lain. Kita kepengen melihat bahwasanya hari ini memang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam ini berusaha menjauhkan generasi kita benar-benar dari pendidikan Islam. Goalnya ke sana. Yang mana pesantren secara khusus terus di-highlight, terus disorot dengan luar biasa. Ya, salah satunya bahkan penerapan beberapa pendidikan adab yang ada di pesantren. Ya. Makanya kita lihat generasi yang muncul ya, di akhir zaman ini tambah lama tambah parah. Ya. Kenakalan remaja, kasus-kasus terkait remaja yang sangat banyak sekali, itu tidak lepas dari jauhnya mereka dari pendidikan adab. Maka apa yang ditulis oleh, yang dinisbatkan oleh kepada Imam Syamsuddin Ar-Ramli, yang kita sebutkan itu kemarin, ada beberapa naket, tapi khususnya naketnya di masalah syarahnya, Simtul Aikiannya. Tapi kalau kemungkinan di matannya itu adalah dari beliau sendiri, yang yaitu Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ini adalah seperti butiran-butiran permata, butiran-butiran emas, seperti peninggalan yang sangat berharga untuk kita, yang mana ketika kita terapkan poin-poin ini saja kepada anak-anak kita, saya kok yakin sekali anak itu akan menjadi anak yang punya akhlak yang tinggi. Poin-poin yang di buku kecil jenengan itu ketika kita bisa sama-sama komitmen, baik itu dari pendidikan di Kutab dan juga disupport oleh para wali di rumah, itu kok saya yakin anak-anak itu akan jadi anak-anak yang berbudi pekerti dan berakhlak. Ya. Tentunya ikhtiar kita nggak cuma sampai dengan buku ini, nanti ada insya Allah An-Qorib ya Ustaz Aditya, nanti ada Manzumah Ahsanul Akhlak, dan kita harapkan nanti anak selesai dari Kutab ini menghafal dan bisa memahami, bukan hanya ngafal saja, Manzumah Ahsanul Akhlak, yang ini juga jadi salah satu muqarrar kita di adab ya. Nah, ini satu hal yang miris yang sebenarnya layak jadi renungan bagi kita. Di era bangsa kita itu dipertontonkan dengan jauhnya generasi itu dari akhlak ya, maka perjuangan untuk mendidik anak ini menjadi fokus yang sangat besar sekali. Barakallahu fikum. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang terkait jauhkan anak dari berkata dusta ya. Kemudian juga dijauhkan dari syair-syair yang menumbuhkan kefasikan, syair-syair yang menumbuhkan cinta kepada syahwat, cinta kepada dunia ya. Artinya dijauhkan dari bersumpah palsu ya. Anak-anak dijaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mendengarkan itu ya termasuk di dalamnya syair-syair dan juga lagu-lagu yang menumbuhkan kefasikan, menumbuhkan dia itu menggelorakan syahwatnya ya. Makanya orang sekarang tuh gede sak durunge wayahe, banyak yang gede sak durunge wayahe. Lagi SD ngerti-ngerti wis papa mama gitu kan, SD padahal itu. Ini salah satu sebabnya, yaitu dengerin lagu-lagu yang nggak pantas didengerin. Bahkan sampai orang tua pun nggak boleh dengerin sebenarnya. Nah, itu numbuhkan kefasikan, numbuhkan kemunafikan, numbuhkan seseorang itu terus syahwatnya nggak terkendali.
menyebabkan syahwat seseorang itu nggak bisa dikendalikan, meledak-ledak. Ya, ini salah satunya dari syair-syair itu. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan, sedikit mereview aja biar nyambung ya. Nah, kita lanjutkan di bait ke-59 dan bait ke-60. Qala rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Wal basqu wal mukhatu wat tanakhumu indal jalisi la alaihi yuqtimu. Ya. Dan jangan sampai anak kita itu melakukan beberapa hal yang disebutkan, terutama ketika berada di majelis, sedang duduk di majelis, artinya bersama orang-orang. Apa itu? Pertama, meludah sembarangan. Ya. Dan ini salah satu adab bagaimana cara ngeludah saja diatur dalam Islam. Wal mukhatu, mukhat itu sisi, bahasa Indonesia nya apa sisi? Apa itu? Sama ya, sisi. Bahasa Indonesia sisi juga. Bang Ingus. Oh. Bahasa Jawa kan gampang sisi. Saya bingung nyari padanannya Bang Ingus itu. Ya, wa tanakhum itu riak, ngeluarin riak, balgham yang ada di sini ya, dikeluarin. Oh, mungkin ini contoh aja, jadi bukan untuk dicontoh anak-anak, bukan ya. Nah, itu kan nggak nyaman sekali ketika kita duduk kemudian ada suara orang kan lihat, dengerin aja, oh, nggak enak itu. Apalagi depannya itu ada arem-arem gitu kan. Ini arem-aremnya jadi rasanya aneh gitu kan. Padahal rasanya nggak berubah, cuma gara-gara suara tadi jadi akhirnya mengganggu. Ya. Atau buang ludah tadi, ya. Kadang orang buang ludah itu seenaknya sendiri. Di mana maju langsung. Atau mungkin buang ingus, ya. Nah, ini hal-hal yang dari kecil anak dibiasakan. Kalau ada majelis, baik itu di sini majelis apa namanya, halaqah, atau pas rame-rame lagi sholat mau apa, ketika anak-anak itu mau ludah atau mau buang ingusnya atau mau tadi buang riak, ya maka dibiasakan untuk dia ke belakang. Ya, artinya di tempat yang tidak ada orang di situ. Ya. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyampaikan di kitab Ihya Ulumuddin, ya, wa yanbaghi an yu'awwida alla yabsuqa fi majlisi. Hendaknya dibiasakan anak itu jangan meludah di majelis. Majelis itu tempat dia duduk ya bersama teman-temannya, sama apalagi kalau bersama orang yang lebih sepuh, baik itu orang tua ya atau gurunya ya. Ini lebih ditekankan lagi. Jadi itu harus kita biasakan anak-anak ya. Baik itu ketika berada di rumah kita sendiri atau di tempat secara umum yang di situ banyak orang ya. Kemudian beliau melanjutkan wala yatamakhat ya, dan tidak juga dibiasakan jangan sampai ya mengeluarkan ingus sembarangan ya. Wala yatatha'ab bihadrati ghairihi, juga yatatha'ab, nguap ya, apalagi nguapnya nggak ditutup. Nguap itu ada paling tinggi adalah nahan, jadi nggak sampai buka mulut begitu, meskipun itu rada susah. Kalau dia nggak bisa nahan tanpa buka mulut, ditutup ya, ditutup pakai tangan kiri, tutup ya. Yang paling jelek nomor 3 ya, wis mengo suarane kenceng
Wah, gitu. Contoh ini bukan untuk ditiru ya. Ya. Nah ini jangan sampai kayak gitu. Lagi ngobrol sama orang, tutup depan ada orang tuanya, ada bapaknya, ibunya. Oh, tiba-tiba anaknya, wah. Itu biasanya kita sampaikan kadub, ya. Intasa'aba, ya. Kalau dia tasa'ab tadi, misalnya dzalik yakunu kadub, seperti beruang. Beruang itu anggap ngono ya. Nggak ditutupi. Ya, makanya itu penting. Biasakan untuk apa namanya? Muap wala yad'u rijlan ala rijlin, ya, atau duduk dengan meletakkan kaki di atas kaki. Apa jenenge? Ngene apa? Nah, itu apa? Namanya apa itulah. Kalau di Jawa itu ada namanya jegang. Jegang. Nek bahasa Indonesia ini apa itu? Jegang. Ya. Apa itu, Pak? Bahasa Indonesia apa namanya? Ya. Kelebihan bahasa Jawa itu istilahnya banyak sekali. Makanya ada istilah tadi jegang. Makanya ngajar anak, oh jegang. Kalau dulu orang tua itu gucih itu ngajari cara duduk, ya, cara duduk depan orang tua kayak apa, ya, terus kayak tadi nguap, bahkan sampai makan kalau pakai sendok itu ojo ngasih gemblenteng, tang kayak, ya. Itu dulu ibu saya itu gucih itu apa ya? Rajin sekali ngasih tahu, jangan gini. Nah, orang tua itu memang diminta seperti itu, untuk rajin ngasih tahu adab yang benar, cara ngomong yang benar, cara buang ingus yang benar, ya, seperti itu. Nah ini yang disampaikan oleh apa namanya Imam Al-Ghazi. Wala ya'mida ra'sahu bisa'idi, juga tidak menyangga. Ya'mida itu nyongko. Nek basa Jawane sangga uang. Sangga uang tau nggih, Bu? Sing wong Jawa mesti ngerti sangga uang. Nah, gitu. Lagi ngobrol. Ini kayak orang ngajeni wong gitu. Makanya kalau saya ngajar baik di putra di putri, kalau yang ada sangga uang gini mesti tak tegur. Mau di belakang mau di mana tak saya tegur. Kenapa? Karena ini bukan termasuk dari adab. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wala ya'mida ra'sahu bisa'idihi. Fa inna dzalika dalilul kasal. Ini adalah bukti atau tanda anak ini males. Wong sangga uangnya wong males. Ya, enggak punya semangat gitu. Pengennya turu wae. Ora ono bantal ganti tangan gitu. Bantalnya enggak ada, ganti tangan. Makanya gini. Nah, makanya di halakoh juga sama nanti asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada anak di halakoh kok, nah, ini ditegur, ya. Ini yang dalilul kasal. Ya, dalilun alal kasal. Tondo nek bocah iku males. Ya. Wa yu'allam kaifiyatal julus, dan diajari cara lungguh sing apik pripun. Cara duduk yang bagus itu kayak apa? Duduk murabba, kayak murabba itu kayak sila, ya. Jasian, ya, jasian itu tempo, ya. Jadi duduk yang bagus itu gitu, nek enggak sila ya tempo. Ya. Jangan tadi jegang, nek enggak apa meneh itu bosok. Duduk-duduk yang buruk itu nanti bisa dikoleksi. Istilah Jawane apa? Duduk-duduk sing atau istilah Arabnya itu apa? Nah itu diajari cara duduk yang baik, ya. Memang kudu latihan. Keraton itu abdi dalam nek enggak sing
apa orang-orang yang di keraton itu lungguh tempuh itu kuat berjam-jam, 3 jam 4 jam tempuh ini, terus nggak ada terus yuk saya terus selonjor itu nggak ada. Memang dilatih kayak gitu sampai akhirnya bisa terbiasa gitu. Dan ternyata secara kesehatan ya, lungguh tempuh itu bagus buat tulang belakang. Nah, nanti yang mungkin praktisi kesehatan bisa di cross check nih. Oke, saya dapat dari beberapa rekan itu duduk dengan tempuh tahu ya, itu bagus buat tulang belakang. Jadi kesehatan tulang belakang itu bagus, membiasakan duduk seperti itu ya. Tapi memang itu malah duduk yang baik, meskipun tadi capek. Memang nek urung biasa itu 5 menit gergingen, 5 menit udah semutan ya. Wala'nu wasabbu wasyatmun nasi ya. Juga anak-anak dicegah dari al-la'nu, melaknat. Bahasa Indonesia ini melaknat, tapi kalau arti laknat itu al-ib'ad, jauhkan seseorang dari kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi melaknat wamane ungkapan yang jauhkan orang dari kebaikan. Cilaka kowe, nah laknat ini termasuk laknat. Cilaka kowe termasuk apa? Laknat ya. Ndongake elek lah itu, jauhkan seseorang dari kebaikan ya. Ora barokah uripmu, ora barokah uripmu, ucapan-ucapan doa yang enggak baik. Dan ini lebih hati-hati lagi orang tua ya. Semarah apapun nggih, sak nesu-nesune anak itu nakale kaya ngopo, bejeke kaya ngopo, jangan sampai keluar dari lisan kita itu ucapan jauhkan anak itu dari kebaikan ya. Urip murah barokah, gitu. Ini nanti kalau kejadian, waduh, repot. Kita doa diamini malaikat apa enggak? Rugi sendiri ya. Makanya dibiasakan ucapan yang baik. Kondisinya kayak apapun susahnya, dibiasakan ucapan yang baik. Jadi ini penting sekali membiasakan ucapan-ucapan yang baik. Wasab ya, wasabku ya. Juga dijauhkan asabu ya, atau zikru masawi innas. Sabu itu menyebutkan keburukan-keburukan orang ya. Jadi kalau tadi ndongake enggak baik, mendoakan yang enggak baik, ini menyebutkan keburukan-keburukan orang ya. Nek basa Jawa ning muneni ya, ngatain bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin seperti contohnya ya, ini contoh aja, jangan ditiru gitu kan ya. Oh dasar mantuan ireng, wah mantuan ireng, ini kan kekurangan dia. Kekurangan itu ketika dihelek, dikasih garis bawah, terus di huruf besar, masih bold lagi huruf besar, ejek dikandeli orang ngomong. Nah ini jadi akhirnya orang itu meskipun ya benar, dia mungkin kadang ada pada diri itu, pada dirinya ada ya, memang orangnya hitam jelek ya. Umpamanya tonggos umpamanya, tonggos tahu nggak Pak? Tonggos itu giginya keluar ya. Meskipun anaknya kayak gitu, ketika disebutkan itu kan dia sakit hati. Nah ini nggak bagus. Itu namanya dzikru masawi innas atau disebut asab ya. Nah, ini dihindari sama sekali. Makanya di sekolah itu kadang bullying kalau bahasa sekarang bullying ya, itu mulainya mesti dari omongan, adu omongan dulu ya. Sampai nanti kalau sudah sering kayak gitu mulai ke fisik ya.
Dan ini harus sensitif, ya. Jadi ada yang ngomong nggak baik, langsung diingatkan. Ada yang bicara jelek, diingatkan. Dan nanti dibiasakan anak-anak juga saling amar ma'ruf di antara mereka, saling ingatkan, ngomonganmu nggak baik. Ya. Pendidikan yang bagus itu pendidikan yang hidup di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Antar anak, dari guru ke anak, ya. Ketika ini hidup, saling mengingatkan ini hidup, tapi dasarnya adalah saling mencintai. Mengingatkannya itu ranesu, tapi saling mencintai. Maka cara mengingatkannya yang bagus. Jangan sampai melukai orang lain. Nah, ini seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang terakhir wasyatmun nasi, ya. Nah, ini tadi ada laknah, ada sabbu, ada syatam, ya. Jadi ini hampir sama, syatam sama sabu itu hampir sama. Kalau syab itu tadi dzikru masawi innas, kalau Allah asyatam itu wasful ghair, mensifati orang lain bima fihi naqsun wa izra, ya, mensifati dengan sifat yang lain. Kalau tadi ada sifat itu ada dalam diri orang itu, kayak tonggos, ireng, boncel atau apa, itu kan karena orangnya memang mungkin pendek, ya, nek dubur genter, nek apa jenenge kayak gitu. Dia nyebutkan sisi yang disebut dari orang itu sebagai kekurangan, ya. Tapi kalau syatam tadi mensifati, jadi orang disifati, kadang sifat itu nggak ada pada dirinya, ya. Jadi orang mungkin disifati, toyol gitu kan, diceluk toyol. Nah, ini nggak bagus, ya. Jadi ini sering terjadi dan bahkan di sekolah atau mungkin di pergaulan itu jadi hal yang wajar. Manggil anak-anak dengan panggilan-panggilan yang nggak baik. Ada panggilannya itu macam-macam itu. Ada petok, panggilannya petok, ya. Kan petok itu kan PT, petok gitu. Nah, itu nggak tahu ada panggilan nggak gitu. Kemudian ada panggilan apa namanya, perenjak. Orang dipanggil perenjak gitu kan. Perenjak itu manuk burung, ya. Ya, nggak tahu kenapa kok dipanggil perenjak. Mungkin ada sifat-sifat yang oleh itu. Jadi ini selama itu sifat itu yang disifati itu menunjukkan kekurangan, bima fihi naqs tadi, ya, di situ menunjukkan kekurangan dia, maka ini termasuk syatam, ya, merendahkan orang, ya. Kemudian wala'nu wasabbu wa syatmun nasi wal ikhtilatu baina dzil adnas, dan juga al ikhtilat, bercampur, baina dzil adnas, di tengah-tengah orang yang memiliki adnas. Adnas itu artinya jamak dari danas, artinya kotor, orang-orang yang kotor. Nah, kotor ini ada dua arti dari kotor itu. Kotor hakiki, ya, seperti orang sing kemproh ora adus 5 dino niku masuk kotor hakiki, kotor jasad, kotornya kotor jasadi. Nah, iso aja serawungan karo wong sing kemproh, wong sing kotor. Nggih, prarsian nek bosone kita itu. Karena nek kayak gitu jadi kebiasaan. Lama-lama nggak mandi nyaman gitu kan, Kak. Biasa sama anak pang gitu. Gaul ya bukan berarti nggak boleh. Anak pang itu kapan-kapan memang harus dirangkul, didakwai. Tapi aja tiru-tiru ora aduse gitu kan. Kadang nggak mandi sampai 5 hari tetap nyaman aja. Pakai baju sampai warnanya berubah, ya, dari putih jadi coklat, ya, karena saking dagingnya itu saking banyaknya. Oh, ini memang coklat ini warnanya. Ini bukan putih malah coklat ini. Kalau ini memang coklat, ya. Jadi itu biasakan ketika anak itu sering bergaul dengan orang-orang yang jorok,
ya dia akan terbiasa jorok. Ya. Tapi kalau biasa dengan yang orang-orang yang resian, berarti ya, tertib adus, makanya guru zaman dulu itu jangan metani itu metani. Meta itu namanya dari peta ya, metani. Jadi metani anak itu telaten guru zaman dulu. Nah guru zaman sekarang kan tugas tinggal guru-guru secara umum. Guru zaman dulu itu sekolah didelok kukune panjang sangu, apa? Potongan kukule, potong dulu kukunya ya. Nanti habis dipotong kukune, kok mambu, belum mandi ya kamu ya. Orang adus, kok adus dulu gitu. Jadi sampai saya itu diceritain ibu saya dulu ngajar di SD Impres itu, jadi kayak bisa tertinggal gitu. Jadi berangkat sekolah itu anak-anak itu ada waktu setengah jam sampai sekolahan suruh mandi, karena banyak yang belum mandi itu berangkat ke sekolah. Makanya guru musyrif harus sensitif. Sampai sekolahan kok ketok ujik. Awal tahun kok bartangi turu ki. Nah, tanya, udah mandi belum? Belum mandi. Lah kenapa belum mandi? Tadi keburu-buru Nah, Tina kasih tahu. Besok kalau bisa mandi yang bersih. Rambutnya berapa hari nggak disamponi, dikasih tahu. Kamu samponan. Rambutnya dawa, ya. Mungkin udah waktunya potong, dikasih tahu untuk potong ya. Apalagi kalau kukunya itu hitam-hitam, wah itu kukunya ireng kabeh. Nah, itu harus sensitif, jangan sampai hal-hal yang terkesan sepele itu dibiarkan ya. Itu namanya wal ikhtilat bainadzil adnasi ya. Jadi jangan boleh dia campur gaul sama orang-orang yang kotor secara fisik pertama ya, kotor secara apa? Fisik ya. Jadi kalau bisa memang dibiasakan dari kecil itu resian ya. Kemudian yang terakhir kotor maknawi ya. Kotor maknawi itu contohnya adalah ahlul fuski, orang-orang yang suka kepada kefasikan. Maka muttasikh tadi, al-muttasikh orang yang kotor, itu ada al-muttasikhu bisa babi dzunub. Ya. Kotor sebabnya dosa. Ya. Sebabnya maksiat. Nah. Wartika bil qabaih, melaksanakan hal-hal yang buruk-buruk, mustadzal yang hina ya. Maka yang seperti ini kotor maknawi. Orang kalau biasa ngomong jorok itu nularnya cepat sekali, ngomong jorok. Ini kan kotor ngomong jorok ini. Ngomong jorok, satu orang nanti niru nanti cepet banget itu ya. Sampai ada santri itu dulu sejak SD udah biasa ngomong jorok. Itu dandan ini susah banget dipanggil, setiap hari dipanggil ya, dipanggil sama murabinya, dipanggil sampai sama apa namanya kepala murabinya, dinasehati berkali-kali. Itu jadi karena sudah latah ya, sudah biasa, itu kadang untuk supaya dia nggak ngomong jorok itu effortnya besar sekali. Nah, maka itu penting sekali, biasakan anak itu bercampur dengan yang resik badannya, resik perbuatannya. Resik badannya, secara badan itu dia bersih, seneng dengan wangi-wangian gitu kan. Jadi bisa itu dibiasakan anak itu seneng sama yang wangi-wangi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hubbiba ilayya min dunyakum ya almar'atu wattib. Ya, aku itu dijadikan cinta dari dunia kalian kepada wanita dan juga wangi-wangian. Ya. Dan wangi-wangian ini
Nek Rasulullah SAW mukjizatnya keringetnya wis wangi. Jadi metu keringetnya itu sama Ummu Sulaim sampai dikumpul ke keringetnya. Jadi minyak wangi keringetnya Rasulullah SAW. Nah, saya sama jenengan kan kalau nggak dikasih wangi-wangian nggak wangi kan. Makanya harus dibiasakan pakai wangi-wangian. Mandi. Jadi orang kadang ada yang maaf, keteknya bau sekali tuh, keteknya bau. Dia kadang nggak ngerasa, tapi sampingnya lungguhnya wis arep pindah pekewo. Wambune ora karuan gitu kan. Mau pindah nggak enak gitu kan. Mau bilang ya nggak enak gitu kan. Makanya sebelum kayak gitu kita harus mawas diri. Oh, kira-kira saya bau enggak ya? Kalau saya duduk di samping teman saya terganggu enggak ya? Makanya dibiasakan bersihkan, baik itu pakai yang tawas, itu yang ada dio santri. Tawas itu terbuat dari apa saya nggak tahu, pokoknya ada semprot yang disemprot di ketek itu biar nggak bau. Atau pakai deodoran boleh, ya. Pakai minyak wangi, saiki minyak wangi murah-murah Pak, 10.000 udah dapat sak botol segini minyak wangi itu. Beli di toko itu sekarang 10.000 ada, yang 7.000 ada, ya. Jadi untuk bisa wangi itu nggak mahal gitu. Jadi kita biasakan anak-anak itu seneng wangi-wangian, karena Rasulullah SAW itu seneng wangi-wangian. Bahkan ini sampai Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan, laukana yunfiqur rajulu ya sulusa malihi littibi makana tabdziran. Kalau seandainya seseorang itu meninfakkan, membelanjakan sepertiga hartanya untuk beli wangi-wangian, maka tabdziran, itu bukan suatu yang mubadzir, kata umat, ya. Tentunya tidak mubadzir, nanti harus ditinjau banyak ya. Ya, ngomah wis dicukupi, urung dicukupi nggo tuku sing larang-larang ya. Umpamane diprotes bojone ya wajar gitu kan. Tapi kalau sudah dicukupi semua terus dia beli minyak wangi, itu bukan satu yang takdir. Maka hal-hal seperti ini harus dibiasakan, ya. Kamu ketemu orang itu ya, kalau kamu itu rapi, wangi, itu orang seneng gitu. Nah, salah satu yang bikin Rasulullah SAW itu disukai orang selain khuluknya, akhlaknya yang baik, ya, itu juga fisiknya juga menarik gitu. Makanya ketika kita itu bercerminkan Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi, dua-duanya itu harus seimbang. Yo, kalau umpamanya memang dari sononya wajah ora iso diubah ya. Tapi kan kalau penampilan bisa diikhtiarkan. Artinya baju yang bersih ya, terus wangi itu bisa ikhtiar. Wangi atau enggak itu pilihan seseorang, bukan takdir. Umpamanya orang dinganu, koyo mambu men takdir ngono. Maksud takdir ini bukan takdir, itu pilihan. Kamu mau mandi atau enggak mandi gitu kan? Pakai wangi-wangian atau enggak pakai wangi-wangian, itu pilihan. Ya. Tapi kalau memang wajah ya dari sononya kayak gitu, ora iso diubah-ubah, ora iso diutak-utak. Makanya enggak boleh sab tadi. Dzikru masawi'in nas. Buruknya orang meskipun buruk secara fisik atau akhlak enggak boleh di-highlight, enggak boleh ditampakkan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang menjadi basic, tapi ngelatihnya naunan ini. Nah, ngelatih untuk anak bisa jauhi hal-hal ini tuh naunan. Naunan itu enggak 1 hari 2 hari ya. Mungkin butuh bertahun-tahun, butuh berhari-hari, karena sifatnya pembiasaan ya. Pembiasaan itu memang butuh waktu yang lama. Yang kita sampaikan, kalau menurut orang barat itu sesuatu jadi kebiasaan kalau sudah 500 kali lebih ya. Peng 500 lagi jadi kebiasaan ya. Nah, untuk peng 500 itu kan butuh berapa hari ya. Mungkin bisa lebih dari 500 kebiasaan. Hanya sikap males itu ya muncul dari kebiasaan. Mungkin orang males gara-gara terbiasa tadi, kayak tadi songgok uang itu jadi males ya. Artinya itu butuh pembiasaan dan kebiasaan. Etos kerja, orang nyapu anak-anak pagi itu ada piket itu. Di Jepang itu sampai umur kelas 4 SD
itu memang diajari resik-resik, piket, nyapu. Ya. Itu gitu di Jepang. Nggak ada pelajaran matematika, nggak ada pelajaran bahasa Inggris, nggak ada pelajaran-pelajaran yang lain. Diajari ini memang apa? Nyapu, resik-resik, cara ngomong sing bagus, itu sampai kelas 4 SD diajari gitu. Nah, di Kutab berapa menit itu masuk diajari resik-resik. Itu ustadznya gatekke, kudu digatekke. Wah, kowe nyapune ora tenanan, kowe nyapune karo lemes nyapune. Itu harus ada catatannya itu. Oh, ini fulan dolanan nyapune. Sing satu ini masih apa namanya setengah hati. Yang satunya sudah sungguh-sungguh tapi belum pro. Nyapune belum pro, kalau diajari cara nyapu sing bener. Nah, gitu. Jadi anak Kutab lulus Kutab itu kudu wis lulus bab resik-resik, nyapu-nyapu udah bagus, resik-resik udah bagus. Sewaya-wayang resik-resik umah itu udah bisa, resik-resik umah tanpa harus dibantu orang tua. Nah, itu seperti itu. Ini semuanya butuh apa? Takwid, pembiasaan. Ya, sebenarnya hal-hal ini memang hal-hal yang sederhana, tapi memang butuh pembiasaan setiap hari sampai itu menjadi karakter. Sampai menjadi apa? Karakter. Afwan, barakallahu fikum. Ini mungkin kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin 10 menit mawon karena nanti saya habis ini ada waktu ngajar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung wali yang mau bertanya, baik itu abah atau ummahat, silakan. Mungkin bisa di yang Waalaikumsalam. Nama saya Tommy, namanya sama. Mau bertanya Ustaz, fenomena sekarang bahwa sepertinya di media sosial lebih senang membranding atau memviralkan. Contoh beberapa tahun lalu banyak anak-anak pondok yang sepertinya mungkin oleh kakak-kakak kelasnya yang dipukul dan macam-macam. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sampai framing dan lain-lain? Berarti di lingkungan pondoknya juga bahwa HP bisa masuk dan diperlihatkan. Zaman kami dulu waktu sekolah, kalau kita dipukul guru pasti ada kesalahan. Orang tua dulu berpikirnya pasti seperti itu, bahwa anaknya yang bandel, anaknya yang tidak tangkap dan lain-lain. Bahkan kalau kita laporan bukannya dibela tapi malah dipukul lagi sama orang tua. Jadi sekarang sepertinya sudah terbalik seperti itu. Nah, menanggapi untuk seperti hal-hal seperti ini, mudah-mudahan pondok-pondok kita yang di Indonesia ini tidak seperti itu lagi, di framing dan bahkan diviralkan oleh orang lingkungan dalam pondoknya sehingga seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi untuk yang pertama tadi ya. Jadi memang benar banyak hal itu kadang viral malah sing memviralke koncone dhewe. Jadi ketika ada kejadian-kejadian itu, yang itu sebenarnya lingkungannya itu lingkungan tertutup, nggak bisa diakses semua orang. Ada videonya iso viral gitu.
kayak lagi beberapa bahkan bukan hanya di pondok, di kalangan pejabat itu kadang tingkah mereka itu bisa viral, itu kan sing video pejabat liyane gitu kan. Itu memang di zaman kita itu musibahnya itu orang itu seneng sharing media, apa-apa di-share. Jadi oleh apa di-share, ketok menarik bahannya iso di-share. Ya, makanya solusinya ada dua. Pertama memang HP itu mungkin terutama di pondok harus ada tata aturnya. Harus tata aturnya. Kayak contoh kayak di halakoh ya. Di halakoh itu di kita nggak boleh musyrif itu membawa HP. Musyrif membawa HP di halakoh. Karena apa? Nanti kalau bawa HP di halakoh santri ini ngaji, musyrifnya scrolling. Ya. Ini nggak boleh bawa HP. Ya. Jadi di kutab juga nanti kita sama terapkan. Kutab nggak boleh musyrif bawa HP. Ya. HP ya di kantor aja. Bahkan ada satu kalimat yang menarik dari Syekh Rasyid As-Sabahi ketika beliau menyampaikan tentang masalah fitnah gadget dan lain sebagainya. Jadi ketika lihat gadget itu masalah terbesarnya itu sebenarnya adalah orang tua atau mungkin guru yang dia sering mempertontonkan pakai gadget di depan anak. Ya meskipun sing dilarang anak, secara kejiwaan nek delok wong tuane iku megang gadget terus memang susah untuk mentakdib anaknya supaya nurut karo gadget. Nek umpamane ngajak dolanan ya wong tuane HP-ne digledhakke. Ngajak nyambut gawe ya wong tuane milu nyambut gawe, HP-ne digledhakke. Tapi kalau nyuruh ngono kae di anu, wong tuane HP-nan terus. Anaknya nyapu karo grundel. Ngongkon HP. Nah, jadi kan kayak gitu. Itu seperti itu, dan itu kita akui kekurangan kita sebagai orang tua kadang seperti itu. Atau sebagai guru dalam hal ini. Maka cara untuk supaya HP itu tidak gampang viral itu memang harus ada tata kelola. Jadi di satu lembaga kapan boleh make, di mana make, dalam apa make itu harus. Bahkan sekarang rapat itu wong sibuk nyekeli HP-nya dewe-dewe. Ya. Ini memang satu musibah yang hari ini memang hampir susah sekali orang itu terhindar darinya. Tapi kalau itu tertata, itu kan baik sekali. Bisa ditata, dikelola, ada kesepakatan bersama. Gitu. Dan ini untuk maslahat semuanya. Nah, ini yang pertama untuk terkait dengan gadget. Terus kedua terkait tadi hukuman ya. Hukuman kalau zaman dulu kita itu dihukum guru, lapor orang tua malah ditambahi. Itu saya ngalami berkali-kali itu dulu. Akhirnya udah saya punya kesimpulan ono apa-apa ya ora usah ngomong wong tua. Malah tambah double gitu kan. Makanya kita dulu, saya selama 4 tahun di pondok itu, 4 tahun di pondok, apa yang terjadi di pondok saya dihukum apapun itu nggak kita ceritakan ke orang tua. Makanya orang tua itu ya alhamdulillah dongone iso khusyuk gitu loh. Akhirnya nek umpamane cerita ustadz ngene-ngene ora, akhirnya sikoh, kepercayaan ke lembaga itu hilang. Kepercayaan ke ustadz hilang. Nek wis ora percaya karo ustadz, bagaimana ustadznya bisa didik anaknya? Kan kayak gitu. Akhirnya dongane pun beda akhirnya. Tapi dengan kita tadi nggak menceritakan pada orang tua, nah itu ada satu sisi positif ya. Meskipun sebenarnya saya juga nggak membenarkan di hukuman fisik yang terlalu dieksplor, itu juga nggak bagus. Yang kita garis bawahi adalah kesepahaman antara wali dan guru ya. Sebenarnya titiknya di situ. Kayak tadi wong tua husnudon, nek bocah dihukum pasti dia salah, itu kan kayak gitu. Makanya ketika lapor, karena kamu salah kamu dihukum. Kesepahaman itu garisnya itu sebenarnya itu
kesepahaman antara guru dan wali. Makanya ketika ada kesepahaman, ada kerjasama. Itu kan kerjasama yang tidak tertulis sebenarnya zaman dulu seperti itu. Ya ora ono aturane, nek dihukum guru nanti orang tua nambahin nang omah. Enggak ada apa namanya aturannya kayak gitu. Tapi karena ada kesepahaman tadi antara pendidik yang di sekolahan sama yang di rumah, akhirnya pendidikan itu berjalan baik. Seperti itu. Makanya zaman dulu itu ora ono wong murid wani karo guru. Sak dugal-dugale kaya ngapa itu teman-teman saya itu karo guru ya wedi zaman dulu. Nah, tapi zaman ada yang sudah sampai sekarang tuh nantang kelahi gurunya, bahkan di balik papan itu ada kasus karena ini di pesantren ini miris sekali di pesantren, kasus karena HP-nya disita sama gurunya ketika gurunya itu mau sholat subuh, berangkat sholat subuh dari belakang dipukul ininya apa namanya cengeli, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya tengkuknya ya. Itu dipukul situnya sampai meninggal, jadi dibawa ke rumah sakit meninggal cuma gara-gara disita HP-nya. Nah ini kan miris sekali gitu loh, miris sekali. Makanya ini penting sekali memang penataan pendidikan terutama bab adab ini PR yang paling besar di zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Salah satu ikhtiar untuk kesepahaman itu kita sering ketemu gini Pak, ini ikhtiar kesepahaman, dan jangan sungkan ada apapun itu sampaikan ke asatidz. Unek-uneknya ada usul, ada apa, insya Allah kita sangat terbuka sekali ya. Jangan ketika ada satu hal yang mungkin itu dianggap bisa membawa kebaikan untuk kutab, disimpan sendiri, akhirnya jadi grundel di belakang. Ada sesuatu sampaikan, kalau itu memang baik dan memang mungkin untuk kita laksanakan, jadi masukan baik untuk kutab. Kritik yang sifatnya tadi membangun. Insya Allah kita sangat welcome sekali. Di sini ada asatidz, insya Allah siap semuanya. Bahkan nanti kalau pas pulang jemput anaknya kepengen ketemu sama Ustadz Adityas, nanti monggo tinggal nyampaikan aja ke beliau, Ustadz saya mau ketemu sebentar, atau mungkin asatidz atau Ustadz Mu'ad atau asatidz yang lain, Ustadz Aslam atau Ustadz Abu Sofi, itu nanti bisa di apa namanya dijadwalkan, baik itu pas jemput anaknya. Jadi nggak usah nunggu sampai parenting kesuwen, nunggu sampai ini kan sebulan sekali, itu sampai ngabar, sampai nanti lali meneh nanti. Nah itu nanti kalau bisa di ini kan aja terkait anaknya di rumah kayak apa, di sini boleh dilaporkan hal-hal yang di rumah seperti ini, saat nanti mungkin bisa dibantu di ini kan di sekolah. Jadi ada sinkronisasi antara pendidikan yang di rumah dan sekolah. Itu mungkin yang bisa kita harapkan. Kami mohon maaf, mungkin kami cukupkan untuk pertanyaan karena habis ini masih ada agenda yang menunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Intinya nek kepengin soleh ke wong cara wong biyen akeh riyadhah, diriyadhoi anak-anak itu. Riyadhah itu apa? Tirakati. Tirakat. Wong tuane poso niat mbok anake, wong tuane salat niat mbok anake, sedekah niat mbok kesolehan anak, nggih, dipunani wong sabar muga-muga anakku soleh. Ngempetke karo ndongokke anak iki. Dadi tirakat itu kayak gitu. Jadi zikir, saya mau zikir tak niatke mbok anak. Maca Quran sak juz niatke nggo solehe anak. Jadi setiap kebaikan apapun yang kita kerjakan itu kita tawasulkan. Jadi sesuatu yang mengangkat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan amal-amal soleh ini adalah pengangkat doa saya, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan saya orang anak-anak keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Maka wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.